Ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan membahas persiapan PAT Kimia kelas 10 semester genap part yang kelima. Nanti di sini akan ada 10 soal. Langsung saja ke soal yang pertama. Senyawa dengan rumus AuCl memiliki nama apa? Oke, untuk penamaan senyawa di sini yang harus kita identifikasi adalah unsur pertamanya. Di sini ada Au. Au itu adalah suatu emas, di mana kita tahu emas itu adalah suatu logam. Nah, kita tinggal mengidentifikasi apakah Au ini termasuk logam golongan A atau logam golongan B. Nah, ternyata Au ini termasuk ke dalam logam golongan B. Sehingga dalam penamaannya nanti kita memerlukan Romawi. Nah, di sini dari pilihan A sampai E yang memiliki Romawi hanya pilihan B, tapi kita cek dulu apakah angka Romawinya di sini benar atau tidak. Untuk mengecek Romawi, kita akan tentukan bilox dari AU. Nah, pertama yang bisa kita tentukan adalah bilox Cl, karena Cl masuk dalam golongan 7A, biloxnya selalu negatif 1. Sehingga agar 0 berarti AU-nya plus 1. Sehingga AU itu adalah emas, muatan AU di sini adalah 1, berarti Romawinya 1, Cl adalah klorida. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 2, amonia bereaksi dengan oksigen menghasilkan nitrogen monoksida dan uap air. Penulisan persamaan reaksi yang tepat untuk pernyataan berikut adalah yang mana? Oke, di sini ada amonia. Kita harus tahu amonia itu rumusnya adalah apa. Silahkan diingat-ingat saja, amonia itu rumusnya adalah NH3. Berarti yang bukan NH3 salah, pilihan B salah, pilihan D salah. Kemudian dia bereaksi dengan oksigen. Nah, di sini ada O2, di sini ada O, tapi pilihan E bukan oksigen ya. Oke, mana yang lebih tepat, oksigen itu O2 atau O? Kalau dia sudah digunakan untuk reaksi, oksigen itu di alam berbentuk gas. Sehingga secara umum, gas itu memiliki indeks 2. Nah, artinya O di pilihan C ini jelas salah. Menghasilkan nitrogen monoksida, NO, dan uap air adalah H2O. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang A. Lanjut ke soal nomor 3, reaksi pembakaran oksigen adalah sebagai berikut. C2H5OH ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Pertanyaannya, perbandingan koefisien O2 dan CO2 adalah berapa? Artinya kalau ditanyakan perbandingan koefisien, kita akan setarakan dulu reaksi yang ada di soal. Oke, di sini saya salin dulu C2H5OH tambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Kita setarakan dulu, C di sebelah kiri ada 2, tapi di sebelah kanan baru ada 1, sehingga harus saya kali 2. Kemudian H di sebelah kiri ada 5 tambah 1 berarti 6. Di sebelah kanan baru ada 2, berarti 2 agar menjadi 6 harus saya kali 3. Kita tinggal hitung O-nya. O di sebelah kanan, ini ada 2 kali 2, 4, ditambah 3 kali 1. Tambah 3 ya, 4 tambah 3 adalah 7. Sementara di sebelah kiri baru ada 1. Nah, di sini kan tidak bisa kita ubah-ubah ya koefisiennya. Berarti kan di sini udah ada 1 kurang 6 agar jadi 7. Nah, ini akan kita sesuaikan koefisiennya agar menjadi 6. Berarti 2 harus dikali dengan 3. Berarti perbandingan koefisien O2 dan CO2, di sini O2 adalah 3, CO2 adalah 2, berarti 3 banding 2. Nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang D. Kita ke soal nomor 4, pada persamaan AHNO3 ditambah BH2S menjadi CNO plus DS plus E2H2O, koefisien yang tepat untuk D adalah berapa? Berarti kita akan menyetarakan juga untuk reaksi ini. Oke, kita akan samakan N-nya dulu, N di sebelah kiri 1, N di sebelah kanan sudah 1. Di sebelah kiri 1, di sebelah kanan juga sudah 1. Oke. Kemudian di sebelah kiri ada 1, di sini ada 2, totalnya 3, di sini ada 2. Nah, kita akan main coba-coba di sini agar hasilnya tidak terlalu memusingkan. Misal, nah di sini biar menjadi genap saja,
Jadi di sini nanti akan saya kali 2. Berarti kan nanti akan mengubah nilai n-nya di sini kan. N-nya menjadi 2, berarti di kanan nanti juga 2. Nah, kalau sudah kita samakan seperti ini, kita cek saja hanya ya. Oke, hanya di sini sebelah kiri ada 2 tambah 2 4. Di sini ada 2, biar jadi 4 berarti saya kali 2 misalnya. Saya taruh atas saja ya. Oke, berarti kita tinggal cek O-nya. O di sebelah kiri ada 6, di sebelah kanan ada 2, dan 2, ada 4. Enggak sama ya. Oke, berarti kita harus mengotak-atik koefisien yang ada di sini. Berarti ini salah, ini tidak mungkin 2 di sini. Bagaimana caranya? Di sini kan ada unsur yang tunggal ya, berdiri sendiri. Nah, akan mudah ketika kita nanti akan coba ubah untuk S-nya itu dengan cara menyesuaikan jumlah H-nya, karena S di sebelah kiri berikatan dengan H. Di sini akan saya taruh H jumlahnya 3 misal. Berarti kan di sebelah kiri hanya menjadi di sini 2 ditambah 3 kali 2 6, 8 ya. Di sebelah kanan baru ada 2, biar jadi 8 berarti saya kali 4. Oke, S-nya jadi 3 ya di sini. Sehingga koefisien yang tepat untuk D adalah 4. Di sini sudah setara semua. Maaf, D itu S ya. Oke, berarti 3. Nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 5. Pada percobaan reaksi 2C ditambah O2 menjadi 2CO diperoleh data sebagai berikut. Ada 4 data. Ditanyakan berapa perbandingan C dan O dalam reaksi di atas. Nah, kalau ditanyain perbandingan suatu atom, kemudian ada tabel di sini berisi massa, berarti kan kita menggunakan hukum dasar kimia. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mencari data yang sesuai, artinya tidak ada sisa. Di sini kan ada 9C, saya tambah 12 O2. Kan kalau saya totalkan 21 ya, benar, 21 CO2 yang terbentuk. Di sini juga tidak ada sisa. Artinya data yang kita gunakan adalah data kedua agar mudah dalam perhitungan. Kalau menggunakan data lain bagaimana? Aslinya bisa, cuma nanti agak lama saja. Kita akan menggunakan cara cepat. Berarti data kedua C dibanding dengan O. Di sini C-nya tadi adalah 9, O-nya adalah 12. Berarti masih bisa kita sederhanakan, masing-masing bisa dibagi 3, berarti menjadi 3 banding 4. Sehingga nomor 5 perbandingan C dan O jawabannya adalah pilihan yang C, 3 banding 4. Lanjut ke soal nomor 6. Pada keadaan standar terjadi pembakaran sempurna gas C2H6 oleh 3,5 liter gas O2 dengan persamaan reaksi C2H6 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Pertanyaannya, volume gas CO2 yang dihasilkan adalah berapa? Di sini hanya ada data volume sama ada data persamaan reaksi. Kita cek dulu persamaan reaksinya sudah setara atau belum. C di sebelah kiri jumlahnya 2, di sebelah kanan baru 1. Berarti agar sama saya kali 2. H di sebelah kiri 6, di sebelah kanan baru 2. Berarti 2 agar jadi 6 harus saya kali 3. O di sebelah kiri baru 2, di sebelah kanan 2 kali 2 4 ditambah 3 kali 1. Berarti 4 tambah 3 itu 7. Berarti di sini 2 agar menjadi 7 harus saya kali 7/2. Tadi diketahui di soal bahwa gas O2 itu volumenya adalah 3,5 liter. Yang ditanyakan berapa gas CO2 volumenya. Kalau secara cepatnya gini sih, ini kan koefisiennya 7/2 itu kan sama dengan 3,5. Koefisien 3,5, volumenya juga 3,5. CO2 kalau koefisiennya 2 berarti volumenya berapa? Otomatis kalau mau dinalar ya 2 juga. Kalau misalnya kita mau menggunakan cara, berarti volume CO2 sama dengan koefisien CO2 per koefisien O2 dikali volume O2. Koefisien CO2 adalah 2, koefisien O2 adalah 3,5, berarti 2 per 3,5 dikali volume O2, yaitu 3,5 juga. Berarti ini coret, hasilnya adalah 2, sehingga nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang A.
Nomor 7, pada suhu dan tekanan yang sama, 40 ml P2 tepat habis bereaksi dengan 100 ml O2, menghasilkan 40 ml PXOY. Berapa harga X dan Y? Oke, kita hanya punya data volume dalam satuan mili, dan di sini bisa kita prediksikan reaksinya. Ada P2 ditambah O2, hasilnya adalah PXOY. Nah, di sini kan ada data volumenya masing-masing. P2 40, O2 100, dan PXOY adalah 40. Ingat, kita punya hukum dasar kimia ya, di mana volume di sini itu akan berbanding lurus dengan koefisien. Artinya, kalau kita ubah dia menjadi perbandingan lebih sederhana, kita bisa anggap mereka sebagai nilai koefisien. Berarti kan masing-masing bisa dibagi 20 sama dengan 2:5:2. Sehingga nilai-nilai ini itu sama dengan nilai koefisien persamaan reaksi yang ada di atas. Sehingga reaksinya menjadi 2P2 ditambah 5O2 menjadi 2PXOY. Kan yang ditanyakan berapa nilai X dan Y. Ingat, suatu reaksi itu harus setara, artinya jumlah sebelah kiri harus sama dengan jumlah sebelah kanan. P di sebelah kiri ada 2 kali 2, 4. Di sebelah kanan kan baru 2. Agar jadi 4, berarti X-nya harus bernilai 2. Kemudian O-nya di sebelah kiri ada 5 kali 2, 10. Di sebelah kanan baru ada 2. 2 agar bisa menjadi 10 harus saya kali 5. Sehingga nilai X-nya adalah 2, Y-nya adalah 5. Nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang E. Kita ke nomor 8. Unsur belerang atau es dan unsur oksigen dapat membentuk 2 macam senyawa. Persentase unsur penyusun senyawa disajikan pada tabel berikut. Ada 2 jenis senyawa ya yang bisa dibentuk dari belerang dan oksigen. Pertanyaannya, perbandingan massa unsur oksigen dalam 2 senyawa tersebut sesuai hukum Dalton. Oke, di sini yang ditanyakan adalah oksigen. Kita sederhanakan dulu perbandingan yang ada di tabel ini. Oke, ada S banding O. Di sini di senyawa 1 S banding O 50:50, berarti sama saja 1:1. Sedangkan di senyawa 2 40:60, berarti sama saja 2:3. Karena yang ditanyakan adalah perbandingan massa O2 sesuai hukum Dalton, berarti perbandingan massa unsur satunya dalam hal ini adalah unsur S itu harus kita buat sama. Di sini kan belum sama. Yang satu bernilai 1, yang satunya bernilai 2. Agar sama berarti yang atas ini harus saya kalikan 2. Sehingga perbandingan S dan O-nya, yang ini kan sudah saya kali 2 menjadi 2:2. Yang bawah kan tetap 2:3. Sehingga sekarang perbandingan massa oksigen di senyawa 1 dan senyawa 2 adalah 2 dibanding dengan 3. Nomor 8 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 9, suatu senyawa organik yang MR-nya 80 mengandung 60% karbon, 5% hidrogen, dan sisanya adalah nitrogen. Rumus molekul senyawa tersebut adalah berapa? Kita bisa mencari rumus molekul kalau kita bisa mencari rumus empirisnya terlebih dahulu. Tadi kan ada karbon, hidrogen, dan nitrogen. Dengan persentase, di sini kan ada persen ya. Persen kalau kita mau mencari rumus empiris atau rumus molekul, silahkan langsung dianggap sebagai massa saja. Sehingga C-nya itu 60, H-nya 5, N-nya kan persen kan 100, sisanya kan berarti 100 dikurangi 60 kurangi 5 itu adalah 35. Bagaimana cara mencari rumus empiris? Kita menggunakan perbandingan mol, di mana mol rumusnya adalah massa dibagi AR. Untuk C berarti 60:12, H5:1, N35:14. Hasilnya 5:5:2,5. Angka ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Masing-masing bisa dibagi 2,5. Berarti kan menjadi menjadi 2:2:1. Sehingga ini adalah rumus empirisnya. C-nya bernilai 2, H-nya bernilai 2, N-nya bernilai 1. Sehingga rumus empirisnya C2, H2, N. Nah, lalu bagaimana cara mencari rumus molekul? Rumus molekul itu rumusnya adalah Re, rumus empiris dikali N sama dengan Mr. Re-nya tadi
rumus empirisnya adalah C2H2N dikali N kecil, ini nanti akan kita cari angkanya, sama dengan MR-nya adalah 80. Kita uraikan yang ada di dalam. Di sini kan C-nya ada 2, berarti 2 dikali ARC, H-nya juga ada 2, berarti 2 dikali ARH ditambah N-nya karena ada 1 ya berarti langsung tambah ARN. Kita masukkan nilai AR yang ada di data. Berarti 2 dikali 12 ditambah 2 kali 1 ditambah 14 kali N sama dengan 80. Berarti 24 tambah 2 tambah 14 kali N sama dengan 80. Ini total semuanya 24 tambah 2 adalah 26, 26 ditambah 14 adalah 40, N sama dengan 80. Sehingga N-nya adalah 2. Nah, nilai N ini yang akan kita gunakan untuk mencari rumus molekul nanti. Nah, rumus molekul kan Re dikali N. Re-nya tadi kan C2H2N kali N. N-nya kan ketemu 2, berarti angka-angka yang ada di dalam tinggal dikalikan dengan 2 semua. Oke, berarti menjadi C4H4N2. Sehingga nomor 9 jawabannya adalah pilihan yang A. Oke, kita ke nomor 10, nomor terakhir. Jika 22,8 gram MgSO4xH2O, ini adalah senyawa hidrat, kalau ada titik X2O dipanaskan, akan diperoleh 12 gram MgSO4 dengan nilai AR masing-masing sekian. Pertanyaannya harga X adalah berapa? Oke, kalau ada suatu hidrat, kita tinggal uraikan saja. Jadi ini adalah senyawa hidratnya. Mudahnya, ini nanti kalau kamu diuraikan, nah ini adalah penguraiannya, jadi tinggal MgSO4 ditambah X2O. Tadi MgSO4 X2O masanya adalah 22,8 gram. MgSO4 12 gram, berarti kita kan bisa mencari massa H2O. 22,8 dikurangi 12 gram berarti 10,8 gram. Nah, bagaimana mencari rumus hidrat ini? Hampir sama dengan soal nomor 9 tadi, kita menggunakan perbandingan mol. Mol rumusnya massa per MR. MgSO4 masanya 12, MR-nya kan Mg24 ditambah 32, berarti 56 ya. 56 ditambah 4 kali 16, 64, 120 ya. Berarti 12 per 120 untuk MgSO4. H2O kan ini tadi 10,8 masanya, MR-nya 18. Ini mah harus ingat. Berarti 12 dibagi 120, 0,1 banding 0,6. Nah, angka-angka ini masih bisa kita ubah menjadi bentuk yang bulat, sama saja 1 banding 6. Dengan kata lain, nanti kan di sini 1 itu sebagai koefisiennya Mg. 6 di sini menggantikan nilai dari X, sehingga X-nya adalah 6. Nomor 10 jawabannya adalah E. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal persiapan PAT kelas 10 semester genap. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.